Kalau menurut dari sudut pandang Aul dengan draft kali ini dua-duanya masalah bagus. Ya, Tapi pasti ada condong ke arah mana. tapi aku condong ke Onyx sih karena Bigatron terlalu ngandelin damage per second dan single target. Oke, kalau Profesor KB. Ya, aku merasa balik lagi ini Granger Yves, harusnya mereka bakal menangin poke damage. Selama nantinya mereka benar-benar tidak main all in ya, mainnya benar-benar pelan, kiting, ini bakal jadi gamenya Onyx. Oke, kita bakal melihat early game. Apakah dimiliki oleh Nile sebagai debut jungler dari Bigatron by Vitality? Atau Onyx, sang Raja Langit, akan menghantam Nile dan kawan-kawan. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Let's go. Dan melihat juga sebenarnya yang dikhawatirkan adalah tidak ada stopper pasti juga untuk Lancelot. Yes. Karena bermain karena Matilda memang mencoba untuk teamfight jangka panjang, mau main Kating. Tapi ternyata high loss EXP nih untuk saat ini, Prof. Ya, Itu udah jarang banget ya. Balik lagi ya, karena butuh badan juga ya. Baksnya sendirian juga kayaknya nggak bakal kuat kalau misalkan bareng sama Matilda. Jadi hanya bermodalkan dengan 2 damage dealer pasti dari Bigatron. Yaitu adalah Kimi dan juga Bruno. Terutama untuk Bruno di early game. Karena sebenarnya kita tahu ya, Mau ditabrak? lawannya Granger. Oh, mau ditabrak? Lihat di depan sana, Kiboy bakal revitalize setelah di pop up retribution. Memang bisa kita bilang kali ini mau tidak mau Kairi harus mengamankan posisi dari Little Wanderer. Ini agar dia bisa lebih untung dibandingkan Baksyes jadi secara level. Ya, dan Satellite Emblem-nya juga bersama dengan dari Master Assassin bersama dengan Fatal untuk Bruno-nya Eman nih, Prof. Ya ini balik lagi ya, basic command emblem juga biar mananya bener-bener ketahan. Dan, Oh my god, first blow dari Kairi. Permainan dengan puncher yang dimiliki dari Kairi. Dan bahkan kita lihat Guiding Wind-nya tadi. Mungkin kalau Moreno belum pencet Guiding Wind-nya, mungkin dia belum ada first blood di sini. Oke, tapi itu dia tanpa adanya sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari Kairi yang ya leluasa banget untuk dive in dengan puncture. First blood sangat-sangat nge-boost gold dari Onyx untuk saat ini dan Nile. nggak dapat. Oh, Nile gak dapat, retribution bakal dikeluarkan. Berada di level 4. Nile! No way! Nile termakan oleh Kairi. Kairi telah melahap 2 kali secara berturut-turut. Wah. Jujur, ini bukan hal yang baik ketika berhadapan dengan Lancelot di early game. Iya, maksudnya Nile sendirian juga, gak ada backupan dari Finn dan agak harus diredam gak sih ini untuk Bigatron-nya? Iya, ini Mr. Consistent strikes again. Karena Kairi sudah mendekati level yang kelima. Ini harusnya free turtle juga untuk teman-teman dari Onyx. Ya, walaupun Shogun udah level 4 ya. Alright, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Bigatron. Better by Vitality, mereka tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk melakukan sedikit fight, tapi nampaknya Kiboy sudah berada di level 4 kal. Dan di depan sana perpasukan dari tim Onyx. Mereka terperangkap, mereka termainkan di dalam zona. Dia luar dari Blazon. Membuat perpasukan dari tim Onyx. Kali ini sepuluh ke belakang karena dia masih cukup besar. Dan satu hal yang paling mahal dari tim Bigatron by Vitality, yaitu dari Guiding Wind-nya. Lihat absorb damage yang terlalu banyak, Profesor. Ya, belum ada live band juga ya untuk sejauh ini berarti. Masih terlalu early ya buat Suns mendapatkan glowing one-nya juga. Mungkin butuh beberapa, minimal 3 menit buat dari sekarang. Ya. Tapi dengan team fight barusan yang dimana buying time-nya lumayan berhasil sudah dari Bigatron. Ya, Mereka mendapatkan turtle dengan gratis. jujur, kali ini rugi di tangan dari Onyx, walaupun dia dengan kondisi 3-0. Kenapa? Karena pressure-nya terlepas. Dan udah punya nafas lagi untuk Bigatron, walaupun hanya 1 turtle ya. Yap. Tapi ini dia Clash of Eras antara Youngblood dan juga veteran kedua belah jungler yang kita lihat. Secara data soalnya juga Kairi pastinya dari segi match main lebih banyak ya. Dan unique hero-nya sih yang menarik ya di sini. Dimana dengan fleksibilitas yang dibawakan karena Lancelot juga build-nya sekarang bener-bener hybrid. Dia bisa build kayak Endless, terus Brute Force. Ditambah lagi dengan Queen Swing, semakin sulit untuk ditangkap. Tapi Kairi kemarin sih cukup berani ya build-nya. Kairi kemarin berani banget soalnya. Kemarin build-nya. berani, iya. Damage. Full ya. Iya, kemarin Ada dia Rose Gold berani. juga salah satunya di dalam. Oke. Tapi dengan keunggulan yang dipegang sama Onyx, mereka agak sedikit mengendorkan temponya ya. Which is ini bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Bigatron by Vitality untuk bisa melakukan farmingan lagi, mendapatkan space-nya lagi dan lagi. Oke, pertanyaan saya, Wol. Oke. Apakah dia mengendorkan permainan mereka? Mereka membaying time sampai Suns punya glowing one. Pertanyaan itu. Apakah itu trik ternyata? Bukan sengaja untuk mengendorkan permainan, tapi tunggu sampai ada anti regen. Oke.
Dan nunggu juga mungkin nantinya bakal ada team fight yang cukup besar ya di area dari Neutral Objective Turtle. Soalnya kalau bicara rotasi, Bigetron by Vitality ini cepat banget loh. Dia punya Matilda dan Baxia, Prof. Iya, ini double rotation ya. Cepat banget untuk gerakannya, ditambah lagi dengan ya power juga yang dimiliki dari Matilda di early game. Jadi agak sedikit berat sebenarnya buat Onyx untuk bisa mendapatkan point kill. Ini makanya nggak nambah point killnya dari tadi, karena ketika stick, otomatis Bigetron bakal strong banget S5. Nah ini udah mulai ada detikan dari turtle yang akan spawn. Yang harusnya ini bakal coba untuk di setup. Karena kita lihat Savero-nya udah di tengah, tapi kayak ini. Ini akan ada team fight besar. Dan lihat di depan sana. Kenapa aku bilang ada team fight besar? Karena Glowing One sudah di tangan dari Stans. Berpasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan mengendorkan permainan mereka. Memaksa team fight Shogun membuka badan dengan revolt manipulation. Tapi berpasukan dari tim Onyx, team fight yang cukup besar membuat Shogun harus menjadi tumbang. Dan bahkan Nile, sang jungler dari Bigetron, tenggelam. Amat taruh perhatian, Fnatic yang memudik ke belakang masih diselamatkan dengan ada Guiding Wind. Dan bakal bermasuk ke arah tim Onyx. Guiding Wind yang benar-benar membuat mereka cukup kesal. Sepertinya akan coba dihantam. Satu poin kill mungkin didapatkan. One last hit, one HP. Tapi sayangnya, Kairi nggak berhasil menutup itu. Yap, oke. Tengahnya udah mulai didorong, tapi Bigetron untuk early game-nya agak sedikit struggle dengan early damage-nya nggak sih, Prof? Iya, ditambah lagi tadi ya untuk team fight-nya. Lutfi, dia benar-benar kayak unbeatable banget di sini. Bentar, ini talent prediction Mirko versus everybody. Mirko kali ini dengan percaya Bigetron by Vitality akan menghantam Onyx. So mari kita bakal menyaksikan, itu dia. It's just a prediction. Yep. Tapi team fight yang akan pecah di arah top lane. Ini kalau misalnya tim Bigetron gak berhasil mendapatkan sebuah poin ini akan sangat merugikan sekali. Flicker for defensive dikeluarkan oleh Star Lutfi. Kalau PSV menutup jalan berpasukan dari tim Onyx untuk bisa pulang. Dan itu dia yang aku bilang rugi banget. Ini akan merugikan sekali. Wah, bener. Kenapa? Savero-nya bebas dari bottom lane. Bener, mereka coba untuk engage ke arah Lutfi yang ternyata Lutfi-nya juga gak tumbang, Bro. Ya balik lagi ya, karena emang Onyx gak boleh komit nih dengan draft yang mereka bawakan. Gameplay mereka itu benar-benar harus bikin bonyok dulu untuk Bigetron by Vitality-nya, baru mereka bisa komit untuk memaksakan team fight 5 lawan 5-nya. Keyboy, pencurian Scavenger Crab yang menarik agar menghentikan dan memperlama juga Eman ketika mencapai power spike itemnya. Mungkin dengan memiliki Malefic Gun atau bahkan Berserker's Fury. Yap. Tapi Keyboy. Oke, Keyboy di depan sana, ingat damage yang terlalu besar. Dari Win membuat termasukkan dari tim Onyx. Mereka harusnya sadar poking damage selama gak ada Suns agak cukup berat. Yap. Tapi untuk Bigetron ya, mereka untuk ngejawab tim fight jangka panjang mereka siap banget sih. Betul. Dengan bawain DPS kayak Bruno, kayak dari Kimi-nya juga. Dan fight jangka panjang dengan adanya Flash of the Oasis, Guiding Wind itu bakal ngebantu banget. Tapi Turtle sekarang terbuka untuk Onyx. Tanpa adanya kontes yang ingin dilakukan juga oleh Bigetron. Turtle di-share dengan cukup baik. No perfect Turtle, tapi ini udah menjadi sebuah keuntungan ada saat mantap bilang Keyboy di arah belakang. Melakukan flanking gaming. Tim fight yang cukup besar, dua tim fight yang berbeda. Yang berpasukan dari tim Onyx, mereka berhasil dengan Shogun. Meanwhile Keyboy harus menjadi korban jiwa. Dan sayangnya, Savero dengan Skypicer yang dimiliki belum maksimal ul. Jadi tadi Dead Sonatanya sebenarnya udah on point dengan beberapa hero dari tim Bigetron by Vitality yang sekarang, tapi karena belum ada stacknya. Yap. Dan Kairi agak lebih dari respect untuk hari ini. Dan terlalu dalam juga nggak sih tadi pemain-pemain dari Bigetron untuk di reach. Tapi akhirnya juga ada pertukaran point kill, tapi ya Haskell-nya udah selesai nih untuk Eman, Prof. Ya, ini Beda. kalau kita ngomongin item ya, seenggaknya Eman akan kerepotan juga ujung-ujungnya sama Suns. Jadi kayak emang harus ada di tempat yang aman, mainnya front to back, tapi balik lagi nih untuk Onyx. Karena mereka Gatot Kaca, ada AOG, Lutfi dia juga punya Flicker, jadi emang agak sedikit merepotkan ya untuk bisa bermain dari depan. Tapi masalahnya, sekali aja mereka tidak memperhatikan lini belakangnya, kayak tadi, Keyboy tiba-tiba nge-flank. Coba untuk dive in. Emang kebiasaan Keyboy itu tidak terdeteksi ya. Karena mungkin dia tadi berasumsi dia punya Avatar of Guardian untuk bisa keluar. Tapi untuk damage-nya cukup bisa berhasil membuat Keyboy tumbang. Yep. Harusnya Moreno punya satu stack Skypicer. Harusnya ya. Punya 10 berarti. 10. Karena kan tumbangnya dia di first blood. Oke. Dan juga Kairi yang terlalu lincah ya untuk bisa dihentikan. Mungkin jawabannya bukan untuk di stop tapi lebih ke decade aja. Biar di saat dia mencoba untuk dive in gak ada point kill yang bisa diambil juga. Tapi untuk sejauh ini apa yang dialami oleh Bigetron by Vitality ini agak sedikit sulit. Dalam keadaan yang under condition 7.000 gold sekarang gapnya, Prof. Nah, balik lagi ini dia poke damage yang kerap kali diberikan dari member Onyx. Dead Sonata,
ditambah lagi dengan ada Void Blast. Dan nanti untuk member dari Onyx tinggal bermain dari area dalam jungle-nya Bigetron by Vitality. Karena sekali aja mereka masuk ke dalam area jungle-nya untuk Bigetron, mereka bisa di-punch. Ini yang benar-benar menyebalkan adalah memang killnya hanya 6 berbanding 1. Nggak terlalu banyak kita lihat dari match sebelum ini. Tapi Onyx membuat disiplinnya mereka makin mencekik Bigetron untuk bisa farming. Makin mencekik Bigetron untuk bisa mendapatkan gold tambahan atau snowballing. Iya. Ini nggak yang terlalu agresif, tapi ya itu pelan-pelan tapi mematikan. Iya dicekik bener-bener. Dicekik. Kalau misalnya ada team fight terus ya Profesor, Iya. mungkin akan ada shutdown. Atau mungkin ada farming apa, Iya. dapat dari point kill. Aku bilangnya klasik gameplay PH ya, atau gameplay klasik dari PH. Dimana kita benar-benar ngecok lawan kita, alias kita nyekek lawan kita dengan cara kitanya farming, musuhnya nggak kita kasih farming. Dari sisi manapun. Gak dapat dari point farming kill, gak dapat dari jungle, Shutdown pun nggak dapat. shutdown pun gak dapat loh. Iya. Itu yang bikin kecekek sesungguhnya. Iya, karena perlahan juga pressure-nya terus-terusan dikontrol dengan begitu baik oleh Onyx. Sekarang inner turret udah mulai dihancurin satu persatu. Tapi ini dia, vote sekarang juga di mana yang bakal menang tuh. Oke, tentunya jangan lupa di vote untuk kawan-kawan semua. Dan lihat, dengan 9.000 keuntungan, bukan berarti Onyx tidak mungkin bisa mendapatkan 1 buah point kill. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka paksa cuma dorong aja. Ngandangin ya. Mereka kandangin aja supaya para pasukan dari tim Bigetron nggak maksa team fight. Karena dia sadar, mau team fight pun nggak bakal worth it. Wih, tapi ada Pak Pulung nih. Ada Pak Pulung nih ya. MPLID Extreme bertembilan nanti Fajar Patop dan Avatar Guardian tidak berseberangan apapun. Tapi dapat Eman untuk tank dari Alcala Spray. Tidak berkembang oleh Kairi. Bermain dengan Fajar, shutdown pun terjadi. 2 poin kill didapatkan oleh seorang Moreno menandakan. Moreno dimakan oleh seorang Sapero. Oh my god. Menit 11. Mencoba memaksa melakukan endgame, maka mereka mampu. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx gagal untuk mendapatkan endgame. One last hit. Maniac Sapero Super Sub menunjukkan kualitasnya. Dan Onyx take the game one-sided. What happened?